Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Belum, Bu. Belum. Belum? Wah, nggak apa-apa. Mumpung sekarang baru daring, kalian boleh sambil makan. Nanti kalau misalnya udah luring, kalian akan susah karena kita ada di lab ya. Di lab aturannya nggak boleh bawa makanan. Gitu ya, Mas Nuris ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Siap. Ya. Oke. Oh ya, Mas Nuris. Untuk anak-anak kemarin udah pada konsul belum ya tentang dataset sama data klimatologi? Sudah, Bu. Ada cukup banyak yang sudah asistensi, sudah melaporkan data set, lalu data klimatik di tentang setnya. Oke, alhamdulillah udah semua. Terima Ya. kasih Sama-sama, sudah Bu. mengikuti dengan serius. Ya. Oke, saya akan share screen. Bentar. Sudah terlihat ya? Masih proses. Sudah kelihatan. Oh ya, sudah. Oke. Ya, oke. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai software NVMe. Sebelumnya di pertemuan pertama, saya sudah memberitahu bahwa kita akan mempelajari dua software, yaitu software NVMe dan software Ecotech. Software NVMe di sini kita pelajari sebelum UTS, dan nanti setelah UTS kita akan mempelajari software Ecotech. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, ini kita masuk ke sub CPMK 4, mampu mengoperasikan software NVMe dan mempresentasikan hasil yang didapat. Kemudian untuk indikator penilaiannya, itu kita ada ketepatan menggunakan software NVMe dan ketepatan menjelaskan hasil analisis. Nah, software NVMe ini kita pelajari di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-7. Oke, kemudian apa itu software NVMe? Kita harus tahu dulu nih secara teori, karena tak kenal maka tak sayang, begitu kan Pak Nuris ya? Oke, Ya, Bu. NVMe merupakan software untuk simulasi kondisi microclimate suatu kawasan. Dapat digunakan dalam lingkup skala meso sampai dengan makro. Digunakannya bisa untuk berbagai bidang seperti urban climatology, architecture, building design, environmental planning. Nah, aspek yang disimulasikan ini antara lain ada aliran udara di sekitar dan di antara bangunan, kemudian ada proses pergantian panas dan kelembapan pada permukaan tanah dan dinding, ada turbulence, ada pergantian vegetasi dan jenisnya, ada bioklimatologi, dan ada sebaran polutan. Nah, untuk saat ini kita hanya mempelajari dua teratas aja, yaitu aliran udara di sekitar dan di antara bangunan, serta proses pergantian panas dan kelembapan pada permukaan tanah dan dinding. Untuk yang lainnya kalian bisa pelajarin sendiri gitu ya. Nah, tahapannya ini apa aja nih gitu kan. Yang pertama tentunya kalian harus install dulu softwarenya. Sudah install belum? Sudah. Sudah? Belum, Bu. Belum? Oke. Sudah, Bu. Terima kasih yang sudah menginstal. Bagi yang belum, oke nggak apa-apa. Nanti bisa diperhatikan dulu ya. Itu Ya, juga Bu. akan ada recordingnya, jadi bisa dipelajarin sendiri. Oke, setelah kalian menginstal, yang pertama itu adalah tahap input. Input ini pembuatan model. Kemudian yang kedua, setelah input kita ada konfigurasi. Konfigurasi ini adalah pengisian data microclimate secara numerik. Kemudian yang ketiga, ada running, yaitu proses kalkulasi data. Tahap yang keempat itu output, itu hasil dari proses running. Kemudian tahap terakhir adalah visualisasi, yaitu pengaturan data output menjadi gambar grafis supaya lebih mudah dibaca.
Oke, kita masuk ke tahap pertahapan gitu. Yang pertama tahap input. Ini tahap pertama ya, membuat file input yang disimpan dalam bentuk nama file.in. Kemudian data yang diperlukan itu adalah data site, berupa ketinggian bangunan, pola ruang, jenis material penutup tanah, serta vegetasi. Kemudian ada setting grid. Setelah itu kita lokasinya harus disetting juga. Nah, tampilannya ini seperti ini. Ini merupakan start bar dari NVMe gitu ya. Nah, kita klik yang icon pertama ini. Nanti tampilannya yang muncul adalah ini. Setelah kita setting tadi lokasinya di mana, kita masukkan data ketinggian bangunan, vegetasinya, kemudian material permukaan tanahnya apa, begitu nanti hasil keluarnya seperti ini gitu ya. Kalau yang hijau ini menandakan vegetasi, kemudian kalau yang abu-abu ini menandakan masa bangunannya. Kemudian setelah input kita ada konfigurasi. Ini membuat file configuration yang disimpan dalam bentuk namefile.cf. Nah, namefile ini harus sama terus ya dari awal input hingga nanti akhir, supaya nanti datanya sinkron begitu. Nah, data yang diperlukan apa di tahap konfigurasi ini? Yang pertama adalah data klimatik kawasan berupa kelembapan relatif, kecepatan angin, arah angin, suhu udara, dan indeks kekasaran. Kemudian ada data setting simulasinya, waktu simulasinya kapan, durasinya berapa lama, kemudian penyimpanan data setiap sekian menit, itu juga bisa diatur. Yang ketiga itu data directory, nama filenya apa, letak directory file input dan outputnya mau di mana. Nah, ini tampilannya. Untuk dari start bar NVMe-nya, ini yang kedua ya. Yang icon ini, kemudian ketika kita klik ini, muncul nih. Ya, ini yang kita setting begitu. Kalau ini masih default-nya ya. Setelah konfigurasi, kita masuk ke running. Running ini merupakan proses analisis. Pemilihan grid-nya ada 3 jenis ya. Yang pertama ada 100 kali 100 kali 30, kemudian ada 80 kali 180 kali 30, dan yang ketiga ada 250 kali 30. Nah, semakin tinggi grid-nya itu berarti menandakan kawasannya semakin besar. Setelah kita memilih grid, kita bisa load model configuration. Setelah itu kita tes model configuration-nya. Nah, kalau di tes model configuration tidak ada masalah, kita bisa langsung masuk ke running. Tapi ketika nanti ada masalah di tahap tes model, kita harus mencari tahu dulu nih, permasalahannya di mana, kita selesaikan dulu masalahnya. Yang kelima ini tahap running modelnya. Nah, tampilannya dari start bar menu, NVMe ini yang ketiga ya, icon ini. Nah, kita load model configuration-nya di sini. Setelah kita load, kemudian tes model configuration ini, setelah tidak ada masalah, kita langsung masuk ke running-nya, start this model di sini. Oke, ini tahap running. Selanjutnya tahap keempat adalah tahap output. Jadi dari kita tadi running, begitu, kita tunggu nih. Kita tunggu sampai keluar tulisan thank you for using NVMe. Nah, ketika udah ada tulisan thank you ini, berarti kita udah selesai nih tahap running-nya. Nah, waktu untuk running-nya tuh bisa berbeda-beda, tergantung dari kawasan yang kalian inputkan. Kemudian tahap terakhir ini adalah visualisasi. Di sini pengolahan data visual dengan Leonardo. Open nama file.ed melalui tools data navigator. Kemudian ekstrak data 2D atau 3D. Ini tergantung dari kebutuhan kalian sendiri gitu ya, mau 2D atau 3D. Nah, nanti luarannya akan seperti ini nih. Ini contoh dari luaran Leonardo-nya, visualisasinya seperti ini.
Ini simulasi temperatur existing di jam 4 begitu. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Bu, mau tanya, Ya, Mbak kalau Risa. datanya nggak pakai data real time, boleh nggak? Jadi misalkan kita pakai data cuaca dari perhitungan, dari laporannya orang lain gitu yang ada di jurnal gitu, boleh nggak? Oke, ketika itu untuk misalnya hanya mengetahui sekilas gitu itu nggak apa-apa. Tapi ketika nanti Mas benar-benar itu project, sebisa mungkin harus data yang valid begitu ya Mbak Risa. Supaya memang kita tahu itu data di situ benar-benar valid begitu. Kalau baru belajar nggak apa-apa. Oke, Bu. Oke, ada Ya. lagi yang mau ditanyakan? Atau udah nggak sabar nih pengen praktek? Ya, Bu. Oke, udah pada nggak sabar nih pengen praktek. Siap. Mari kita berpraktek ya. Oke. Oke, kita ke praktek. Oke. Di sini sudah ada start bar dari NVMe. Kita pilih yang tahap pertama ya. Kita pilih dulu tahap input. Oke, kita masukkan, kita klik. Nah, di sini udah ada tangkapan layarnya seperti ini ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Ya, sudah, Bu. Sudah. Sudah, oke. Kemudian kita atur dulu nih. Pengaturan ada di sebelah sini ya. Ini pengaturan. Oke. Ini kita setting dulu. Ini mau berapa? Kalau kemarin data setnya itu adalah 50 kali 30 gitu. Kita masukkan 50 kali ini 30. Nah, size of grid-nya ini dari satu kotak itu kalian mau diasumsikan berapa nih? Kalau misalnya ini 2, berarti 2 kali 50. Berarti itu akan jadi 100 meter. Nah, karena saya itu dia cuma 50 kali 30 meter, berarti ini saya isikan 1 begitu. Jadi satu kotak senilai 1 meter. Sebanyak 50 berarti dia 50 meter gitu. Kemudian ini lokasinya jangan lupa diatur. Lokasinya di Indonesia. Kemudian ini latitude longitude-nya ini juga harus diatur ya. Ini disesuaikan dengan lokasi kalian. Nah, sekarang kan pandemi, terus kalian pulang nih. Nah, ini kan sesuai dengan yang kalian tempat tinggal kalian sekarang begitu. Oke, setelah ini udah oke semua, kita create new area. Oke, yes. Nah, di sini udah nih. Ini 30, di sini kali 50. Oke, sampai sini ada yang belum jelas? Sementara jelas, Bu. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah minta untuk dari Google Earth, kalian save untuk bitmap, gitu ya. Ini kita masukkan filenya yang dari Google Earth. Oke, ini. Nah, keluarnya seperti ini ya. Gitu. Ini ada bangunan, ada vegetasi, bangunan, kemudian ada jalan, begitu. Kemudian kita input nih. Di sini rumahnya satu lantai. Kalau satu lantai kira-kira berapa meter ya?
Satuan itu berapa meter? 3 mungkin. 3. Kita 3 atau 4 ya. Oke, ini kita 3. Kemudian pakai mouse ya. Ini pakai mouse klik kiri, kita masukkan, sesuaikan dengan yang ada di foto. Oke, begini. Yang sudah menginstal silakan langsung sambil mencoba ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung tahu di mana kesulitannya begitu. Itu keuntungannya kalau kalian sudah sesuai dengan instruksi gitu ya. Kalau kalian belum install berarti itu akan merugikan kalian sendiri karena nanti ketika ada masalah tidak langsung dapat diselesaikan. Tapi tenang aja, nanti ada recordingnya ini sih, gitu. Dan asisten juga siap sedia 24 jam ya, Mas Nuris ya? Insya Allah, Bu. Oke. Oke, Boleh di chat ya, kemudian Bu. di chat. Oh, chat sama asisten? Silakan, nggak apa-apa. Boleh. Siap 24 sedia. jam, siap. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Kemudian ini kita teruskan seperti ini. Oh iya, Mbak Risa ada kesulitan nggak? Tadi Mbak Risa sudah install kan? Enggak, Bu. Cuma saya belum nyoba, jadi mungkin nanti sambil nyoba saya sambil tanya-tanya sama Mas Asisten, nggak apa-apa ya, Bu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kemudian ini Oke. tadi udah bangunannya ya. Kemudian ini kita atur vegetasinya nih. Di sini ada berapa jenis vegetasi. Ini kita sesuaikan dengan kondisi existing begitu ya. Misal di existing itu dengan ketinggian sekitar 15 meter. Di sisi sebelah sini, sorry. Oke. Ini kita nolkan dulu. Jangan lupa pencet shift ya. Tadi saya lupa pencet shift. Jadi kalau nggak pencet shift, jadinya nanti kebangunan lagi gitu. Oke, kemudian ada jenis rumput gitu di sini. Kita masukkan rumput di sini. Oke. Ini saya cuman ambil contoh aja ya. Kemudian ini untuk permukaan tanahnya. Di sana itu existing-nya misal menggunakan pavement atau aspal gitu. Kalau di sana pakainya pavement, kemudian kita langsung aja nih pavement begitu. Disesuaikan dengan gambarnya. Oke. Nah, misal kalau ada yang kelebihan kayak gini, gimana Bu? Apakah harus ngulang dari awal gitu? Kayak yang ini ya, nggak usah dari awal gitu. Kita pakai default-nya ini aja. Kita default ini lagi, dan nanti dia udah sesuai dengan kondisi di awal gitu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke. Nah, jangan lupa disimpan begitu ya. Kita save. Nah, save-nya ini harus diingat-ingat ya. Harus sama dari awal sampai dengan akhir. Oh, save as. Oke. Oke, ini kita masukkan site begitu.
Kita save. Nah, berarti nanti ketika configuration, namanya dia juga site, begitu ya. Oke. Sampai sini untuk tahapan input, berarti sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua? Halo? Sudah. Sudah, oke. Ada yang Sudah, mau Bu. Sip, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya yang nanya. Siap-siap ya. Jadi kalau misal nih, ketika kita mau membuat vegetasi di dalam input, kita klik apa? Klik apa, ayo tadi? Klik apa? Di mouse kita klik apa? Ketika mau buat vegetasi, menginputkan vegetasi. Coba Mbak Risa, apa Mbak Risa? Maaf Bu, tadi agak lost connection, jadi saya agak lupa. Oke. Boleh diulang Bu? Oke, jadi gini ya, ketika tadi kita mau menginputkan vegetasi, kita bisa pilih vegetasinya dulu. Oke, kita pilih vegetasinya. Setelah itu, kita pakai shift, kemudian kita klik kiri gitu, kita masukkan. Gitu ya. Oh, oke. Berarti shift, terus klik kiri ya, Bu, ya? Ya, oke, Oke, gitu. makasih Bu. Ya. Oke, berarti udah jelas semua ya. Insya Allah sudah Bu. Oke. Tadi bagi yang belum, silahkan mencoba dengan recording, bantuan recording. Dan tadi yang sudah sampai tahap ini, bisa dilanjutkan begitu ya. Karena di minggu depan kita akan masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua apa? Tahap kedua apa kira-kira tadi? Konfigurasi ya? Ya, betul Mbak Arta. Kita akan masuk ke tahap konfigurasi di pertemuan berikutnya. Oke, kalau begitu kalian bisa lanjutkan di rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Bila ada salah kata, saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.